Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Angkatan 2 akan mempresentasikan mengenai digital safety dan digital skill. Perkembangan teknologi mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, sehingga ASN dituntut beradaptasi dari sistem manual ke digital. Penguasaan digital skill diperlukan agar pelayanan lebih cepat, efektif, dan transparan. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas digital juga menimbulkan risiko keamanan, sehingga pemahaman digital safety penting untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Penerapan keduanya harus berlandaskan kode etik ASN dan nilai berakhlak, agar pelayanan tetap profesional, aman, dan dipercaya masyarakat. Yang pertama, ada digital safety, di mana digital safety merupakan upaya perlindungan data pribadi, identitas, dan aktivitas dunia digital dari ancaman seperti peretasan, penipuan, dan penyalahgunaan informasi. Contoh upayanya yaitu pemberian password yang kuat terhadap aplikasi atau website, kemudian tidak membagikan OTP kepada siapapun, dan selalu waspada terhadap phishing. Untuk itu, peningkatan safety-nya yang bisa dilakukan yakni edukasi literasi digital, 2FA atau autentikasi 2 faktor, serta update sistem dan antivirus. Atau studi kasus dari digital safety itu sendiri yaitu phishing dan kebocoran data, di mana seorang pegawai menerima pesan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan suatu bank. Pesan tersebut berisi link untuk verifikasi data dan meminta korban memasukkan nomor rekening serta OTP. Tanpa curiga, korban mengikuti instruksi tersebut, akibatnya akun m-banking korban diretas dan saldo rekeningnya hilang ludes. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi digital mengenai phishing. Solusinya yakni jangan bagikan data pribadi kepada siapapun, kemudian meng-cross-check sumber ini resmi, terdaftar atau tidak, dan segera lapor jika terjadi. Kode etik ASN dalam digital safety. Pertama, menjaga privasi data pribadi dengan tidak mengumbar data sensitif seperti NIK, alamat rumah, atau kode OTP di ruang publik demi keamanan diri sendiri. Kedua, menghormati privasi orang lain dengan tidak menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin meskipun tujuannya hanya bercanda atau berselisih. Ketiga, keamanan perangkat dan akun dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan autentifikasi 2 faktor sebagai bentuk tanggung jawab terhadap akun yang kita kelola. Keempat, waspada terhadap konten negatif dengan memiliki etika untuk melaporkan atau memblokir konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau penipuan agar tidak menyebar luas. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, cerdas, dan bertanggung jawab, seperti mengoperasikan aplikasi, mengelola informasi, dan berkomunikasi secara online. Adapun contoh dari digital skill yang pertama menggunakan Microsoft Office, verifikasi informasi, dan menggunakan platform digital. Cara untuk meningkatkan digital skill yaitu menggunakan pelatihan atau kursus, belajar mandiri, dan adaptasi teknologi. Adapun studi kasus dari digital skill yaitu seorang pegawai mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pelayanan yang berbasis digital yang digunakan di kantor. Akibatnya proses input data menjadi lambat, sering terjadi kesalahan, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat. Bahkan pegawai tersebut masih bergantung kepada rekan kerja lainnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang seharusnya bisa dilakukan secara mandiri. Penyebabnya, kurangnya kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi dan aplikasi digital. Solusinya pelatihan rutin, pendampingan dari organisasi, dan kemauan belajar. Pada slide ini, saya akan membahas kode etik ASN dalam penggunaan digital skill. Yang pertama yaitu prinsip literasi informasi. Artinya, setiap informasi yang kita bagikan harus sudah diverifikasi kebenarannya. Kita tidak boleh menyebarkan hoax atau informasi yang menyesatkan. Yang kedua yaitu menghargai hak kekayaan intelektual. Artinya, kita harus selalu mencantumkan sumber saat menggunakan karya orang lain dan menghindari plagiarisme. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang sopan. Dalam berkomunikasi di dunia digital, kita harus menjaga etika, tidak menyinggung sara, serta menghindari tindakan seperti cyberbullying.
Yang keempat yaitu efisiensi penggunaan perangkat. Teknologi harus digunakan untuk hal-hal yang produktif dan tidak merugikan orang lain. Misalnya tidak menyalahgunakan kemampuan teknologi untuk tindakan ilegal seperti peretasan. Dengan menerapkan kode etik ini, kita dapat menjadi ASN yang profesional dan bertanggung jawab di era digital. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa kecakapan digital bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan teknologi. Lebih dari itu, digital skill menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kerja, serta kemampuan kita untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, kemampuan tersebut harus diimbangi dengan penerapan digital safety, agar kita mampu melindungi data serta menjaga keamanan informasi, baik secara pribadi maupun instansi. Selain itu, etika digital juga memiliki peran penting, seperti berkomunikasi dengan sopan, menjaga privasi, dan menyampaikan informasi secara jujur. Dengan menggabungkan keterampilan, keamanan, dan etika digital, kita sebagai ASN dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, aman, dan terpercaya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.